kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang terkasih, kita berkumpul di sini karena kita diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabda yang akan kita dengar menguatkan iman kita serta mendatangkan semangat yang baru, terlebih dalam melaksanakan tugas kita sebagai siswa dan sebagai guru di sekolah kita tercinta ini. Oleh karena itu, marilah kita merenung sejenak, kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, agar pantas melaksanakan ibadat ini dan mendengarkan sabdanya dengan baik. Kita hening sejenak. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa musuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, banyaklah teman mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali di sini maksudnya bukan kamu kembali ke rahim ibumu. Ya, bukan lahir ke rahim, bukan kembali ke rahim ibumu, tetapi apa? Lahir secara apa? Kalau lahir kembali ke rahim itu berarti itu lahir secara duniawi. Jadi maksud di sini lahir kembali itu adalah kamu lahir kembali dengan air dan roh, ya. Air hujan dan apa? Tanah itu memerlukan apa? Matahari, ya. Kami ini sebagai tamannya, Yesus sebagai air hujan dan sinar matahari. Kalau sebuah taman, ya, tidak dibasahi dengan air hujan dan tidak mendapatkan sinar matahari, apa yang terjadi? Apa? Mati. Segala tanaman, tumbuhan yang ada di dalam itu akan mati. Sama halnya dengan kamu. Kalau hidupmu kamu tidak mau terbuka, diperbaharui oleh Yesus, maka kamu akan kehilangan arah. Maka kamu akan menjalani hidupmu tanpa perantaraan Yesus. Kalau kamu mau
tadi terbuka untuk dibasahi oleh air hujan dan sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh subur. Sama halnya dengan kamu, kalau kamu membuka hatimu untuk dibarui, untuk lahir kembali, maka kamu akan menjadi manusia yang berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebaikan. Kamu akan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya, kamu akan menjadi pohon kebaikan, menjadi buah-buah pengampunan. Orang yang melakukan nanti kesalahan kepadamu, kamu akan mengampuninya. Tetapi jikalau kamu tidak mau dibarui, maka kamu akan menyimpan dendam. Ya, maka jadilah buah yang penuh dengan pengampunan. Jadi manusia dengan pohon kebaikan. Coba nanti direnungkan dalam hatinya masing-masing. Kamu saudaranya sudah kenal Tuhan Yesus tidak? Karena pasti ya saja setiap orang yang pergi ke gereja itu diartikannya sebagai rutinitas, bukan karena keinginan rohaninya. Kalau kamu memang benar-benar ingin dibarui, bukalah hati, berdoalah kepada Tuhan, minta pengampunan. Kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas putramu yang telah wafat, agar dapat memberikan harapan akan hidup. Kami mohon semoga hati kami kau perkenankan menerima rohmu, agar dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.